Hey guys, welcome back. Oke, jadi hari ini gue mau nge-review salah satu saham yang menurut gue menarik juga untuk dibahas, yaitu saham Bank Mandiri. Nah, saham Bank Mandiri ini bagus apa enggak sih? Soalnya beberapa influencer juga kan sempat ngomongin soal Bank Mandiri nih. Ini begini, ini begitu. Tapi menurut pendapat gue, bagus nggak sih? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi, Bank Mandiri ini gimana sih, Jess, gitu? What do you think about Bank Mandiri, gitu? Bank Mandiri, ya, kalian harus tahu dulu, Bank Mandiri merupakan bank BUMN juga yang menurut pendapat gua memang memiliki kapitalisasi pasarnya juga besar, ya. Dan Bank Mandiri ini sendiri, apa ya, memang sudah banyak banknya tuh di mana-mana, gitu. Tapi kira-kira bagus nggak sih dari laporan keuangannya? Nanti kita sama-sama gali ya, teman-teman. Nah, Bank Mandiri sendiri, ya biasanya lini usahanya berdasarkan gue lihat dari annual report-nya juga, itu tuh dari ya kredit gitu loh. Misalkan, dia minjemin duit juga gitu loh ke apa namanya, nasabah, ya seperti itu gitu loh. Layaknya bank normalnya itu seperti itu gitu. Dan beberapa lini usaha lain gitu, kalian bisa cek di laporan tahunannya juga, guys. Nah, Bank Mandiri ini sendiri, ya kita mulai coba dari rasio keuangannya aja. Untuk kita lihat sehat apa enggak sih, bagus apa enggak sih, gitu. Nah, dari rasio keuangannya, gue ngelihat pertama kali dari return on equity. Nah, return on equity itu gue pengen tahu, apakah Bank Mandiri ini cukup efisien dalam pengelolaan modalnya. Kalau seandainya dia efisien, itu biasanya ditandai ini plus. Kedua, dia kalau emang bagus, ya ada perkembangan nih dari kuartal 3 ke kuartal 4 gitu. Itu bisa jadi aspek bagusnya. Atau kalau di-compare sama dengan industri bank lain, ini lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan Bank Mandiri? Di sini ROE-nya adalah 1,5%. Ya, artinya turun nih dari kuartal 3 ke kuartal 4. Ya kalau misalkan turun kayak gini, ya berarti ada performance yang lagi turun gitu. Artinya tidak seefisien apa namanya? Modalnya tuh tidak seefisien seperti biasanya atau tidak seefisien kuartal 3. Nah, ini juga harus digali kenapa bisa seperti ini ya. Tapi sebenarnya dia masih positif, artinya dia masih cukup efisien dalam pengelolaan modalnya. So that's okay. Nah, kalau misalkan lo mau bandingin juga dengan bank lain, itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan lo bandingin sama BCA, return on equity-nya BCA lebih besar gitu kan. Kalau misalkan lo bandingin sama BNI, setahu gue tuh lebih di bawah gitu, seperti itu. Nah, kedua aspek yang gue biasa lihat itu dari return on asset ya. Return on asset gue pengen tahu nih, apakah Bank Mandiri ini efisien dalam penggunaan asetnya. Semakin besar nominalnya berarti semakin efisien. Di sini adalah 0,2%. 0,2% menurut pendapat gua, kalau kita berdasarkan dari per kuartal, dia tuh stabil ya guys. Jadi ya standar, oke. Dan selama dia positif berarti dia cukup oke dalam apa ya, efisiensi asetnya ini gitu. Walaupun jumlahnya nggak terlalu gede gitu. Sama seperti tadi, setahu gua ketika di-compare dengan BCA, ya BCA jauh lebih unggul gitu ya. Dan kalau lo compare dengan misalkan BNI, ya masih apa ya, sama atau enggak di bawah gitu loh. Seperti itu. Itu dari segi return on asset. Nah, selain itu gue juga ngelihat dari EPS. EPS itu adalah laba per saham. Semakin tinggi laba per sahamnya, itu biasanya gue lebih cenderung suka nih terhadap saham ini. Ya. Nah, di sini adalah 66,24%. Kalau berdasarkan per kuartal, di sini sudah turun guys dari kuartal 3 ke kuartal 4. Berarti ada penurunan di sini nih, ya kan laba per sahamnya. Harus dicari tahu kenapa bisa dia turun gitu loh. Ya,
Di sini sih sebenarnya 66,24% itu udah bagus, udah gede gitu, udah bagus lah. Kalau misalkan dia puluhan aja itu udah bagus. Ya, cuman kan kalau kita lihat per kuartal memang ada penurunan, tapi that's okay gitu. Nah, kalau lo compare dengan yang lain, ya lu compare kalau misalkan sama BCA, tentu ini jauh lebih rendah gitu loh dibandingkan BCA seperti itu. Tapi masih tetap oke menurut pendapat gue kalau kita lihat dari sisi EPS-nya ya. Nah, terus juga lu bisa lihat dari price earning ratio. Price earning ratio tuh biasanya untuk melihat apakah saham ini kemahalan atau enggak gitu. Ya, kalau berdasarkan price tuh gimana? Nah, kalau di sini price earning ratio-nya 17,24%. Menurut pendapat gua, ini pendapat gua ya, itu tuh masih cukup standar dan cukup oke gitu. Ya, kalau misalkan beberapa orang lain mungkin akan berpendapat beda dengan gue gitu. Ada yang berpendapat bahwa kalau PE ratio-nya itu 10 kali ya, apa 10 lah, ya 10 ke atas itu berarti sudah apa namanya? Sudah terlalu kemahalan gitu ya, udah kemahalan. Sedangkan kalau bagi gue pribadi kalau selama di bawah dari 20 ya oke gitu, masih cukup oke gitu, masih cukup murah lah dalam arti gitu. Tapi sebenarnya price earning ratio itu bukan menjadi salah satu alasan gue dalam memilih satu saham gitu. Itu menjadi salah satu aspek, tapi nggak semua. Makanya gue harus lihat dari segala rasio keuangannya dulu gitu. Terutama annual report-nya tuh seperti apa. Itu biasanya yang gue sering lihat. Nah, itu dari price earning ratio ya. Kalau misalkan kita lihat dari aspek DER atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio tuh gue pengen tahu apakah jumlah utang terhadap modalnya ini gede apa enggak gitu. Semakin gede utangnya, semakin berat bebannya sebenarnya. Di sini DER-nya adalah 609%. Kalau misalkan di aplikasi Stockbit itu biasanya 6, sekian ya. Di sini turun dari kuartal 3 ke kuartal 4 ya. Berarti kalau turun DER-nya bagus gitu loh. Kalau DER itu turun bagus berarti artinya berarti jumlah utangnya tuh berkurang gitu dari kuartal 3 ke kuartal 4 gitu. Jadi itu ada suatu hal yang baik sih sebenarnya. Lalu aspek lain yang gue biasa lihat adalah dari dividen, guys. Dividen itu karena gini, ada perusahaan yang bagi dividen, ada yang enggak gitu. Dividen itu kan bisa jadi salah satu pemasukan investor juga selain daripada kenaikan harga. Di sini dividennya setahun sekali dia bagi itu 220,27 gitu. Menurut pendapat gue 220 tuh gede gitu loh dividennya. Karena rata-rata kalau dividen tuh di bawah dari 200 gitu. Dan ini udah cukup gede 220 gitu. Bayangin lu udah punya mungkin lama BMRI ini atau Bank Mandiri ini udah lama banget dan lu udah punya kayak ribuan lot gitu ya. Itu tuh udah enak banget gitu loh. Dari segi dividennya udah enak. Ini kan 220,27 berdasarkan per lembar saham gitu. Kalau misalkan lo punya ribuan ya hitung aja ribuan lot ini ya. Ya ribuan lot, satu lot aja 100. Ya udah 100 dikali apa 1000, 100 ribu. 100 ribu dikali 220 perak. Ini berapa? Kayak gitu. Jadi semakin lo punya banyak lotnya semakin bagus. Apalagi saham-saham yang bagi dividen. Seperti itu. Dan kalau dari segi apa ya, aspek penting lain itu dari segi price performance ya. Kalau dari segi price performance ini memang apa ya, cukup bagus ya untuk, 1 tahun juga oke gitu ya. Cuman ya masih ada fluktuasinya tuh kenceng banget guys, gitu. Jadi kalau terlalu kenceng kayak gini, kalian harus menyikapi nih, kira-kira strategi yang pas untuk investasi di saham ini tuh apa, gitu. Nah, sebenarnya ini merupakan saham-saham yang idola juga nih buat, teman-teman yang di luar sana gitu. Karena salah satunya price performance-nya juga bagus. Tapi ya kan balik lagi gitu, kalian harus lihat, kalian mau invest berapa lama dalam jangka waktu tersebut, itu strategi apa nih yang bisa achieve sukses gitu. Apakah lump sum, apakah dollar cost averaging ya, atau kalian top up pada saat down gitu. Terserah, bebas ya. Kalian mau pakai strategi apa. Tapi teman-teman mungkin gue perlu ingetin, kalau misalkan kalian invest di saham, itu bagusnya buat jangka waktu lebih dari setahun ya. Kedua, kalau bisa itu pakai duit dingin. Bukan kalau bisa sih, harusnya pakai duit dingin. Jadi duit dingin itu duit yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kalian butuh buat kebutuhan, jangan gitu. Kalian harus pisahkan gitu loh. Jadi ini pastiin duit dingin seperti itu. Itu sih paling pesan gua. Nah, buat teman-teman semua ya
yang, apa ya, baru mau mulai, kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib juga untuk beli saham ya. Nanti ketika kalian awal daftar terus pakai kode referral gue, kalian lumayan tuh bisa dapat saham gratis gitu kan. Lumayan banget tuh, lu awal mulai lu udah dapat saham gratis ya kan. Seperti itu ya. Itu aja sih guys. Kalau kalian merasa informasi yang gue sampaikan hari ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.